Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Yesaya. Kenapa dari Yesaya? Karena pembacaan kita sampai di kitab Yesaya. Jadi saya memilih topik itu berdasarkan bacaan dari grup baca Alkitab kita, ya, grup GBA. Dan sampai di posisi mana saya akan membahas di kitab tersebut, ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ada beberapa pertanyaan masuk yang sifatnya up to date ya untuk kondisi saat ini. Saya sedang menyusun dan saya nanti akan memasukkannya gitu ya. Jadi di tengah-tengah kita punya pembahasan, nanti kita akan mungkin lompat gitu ya, nggak kasih saya. Atau kalau misalnya bisa masuk di dalam pembahasan, saya akan selipkan gitu ya, supaya kita bisa membahas yang kondisi saat ini, pertanyaan saat ini. Setelah itu, jikalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan kembali. Nah, baik, saya akan share screen terlebih dahulu karena pembahasan kita saya akan memberikan sedikit ya, karena ini kelas, jadi kita memberikan sedikit gambaran. Kira-kira kita akan membahas apa gitu ya. Jadi sekaligus juga menjadi ini ya, panduan bagi kita ke depannya, kira-kira kita akan membahas apa saja. Baik, saya akan share screen. Yang dikasih Tuhan, share screen dulu sebentar ya. Baik, saya akan share screen. Oke. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah muncul ya, betul ya? Oke. Nah, kita nanti akan membahas di dalam kitab Yesaya. Ini yang saya memberikan judul yang ya mungkin di antara kita pernah mendengar, tetapi mungkin juga ada yang belum mendengar gitu ya. Jadi ini Yesaya the Naked Prophet atau Yesaya Nabi yang telanjang. Wah, ini judulnya agak kesannya kok apakah benar ya Yesaya ini disebut dengan the Naked Prophet atau Nabi yang telanjang? Ya memang ini jarang mungkin ya dibahas. Tapi saya memang membawa judulnya yang kita mungkin jarang dengar, sehingga waktu kita mendengar kita boleh mengerti ya satu istilah, satu sebutan yang dinyatakan di dalam kitab suci ya tentang khususnya Yesaya. Kalau Yesaya biasanya selalu dihubungkan dengan yang ini ya, apa, di sini aku ya, utuslah aku gitu ya, perkataan Tuhan kepada nabinya, siapa yang mau aku utus, maka itu banyak sekali biasa dipakai adalah tentang Yesaya. Nah, tetapi ini secara khusus saya akan memberi judulnya adalah The Naked Prophet. Nah, ini adalah judul besarnya. Nah, saya akan menjelaskan sebelumnya adalah ini yang akan kita bahas secara keseluruhan. Ya, jadi kira-kira ada 7 kali gitu ya, seri 7 seri gitu ya. Yesaya The Naked Prophet. Jadi kita akan membahas seri yang pertama hari ini adalah The Context. Kemudian seri yang kedua nanti The Prophecies. The Prophecies ini adalah berarti berkaitan dengan masa di depan ya, nubuat yang ada di dalam kitab Yesaya. Kemudian seri yang ketiga itu adalah The Illustration atau ilustrasi-ilustrasi yang muncul yang Tuhan pakai di dalam kitab Yesaya. Kemudian The Message itu adalah tentang pesan ya yang dinyatakan melalui kitab Yesaya. Kemudian The Kingdom tentang kerajaan ya. Kemudian The Servant adalah tentang hamba, dan yang terakhir itu The Remnant. Remnant adalah satu istilah kepada sebuah umat pilihan. Ya, nanti kita akan membahas ini secara satu persatu akan kita kupas ya. Nah, di sini kita hari ini akan membahas dulu seri yang pertama adalah The Context ya. Sebenarnya The Prophecy ini saya taruh tadi itu di kira-kira seri yang kelima begitu ya. Ya, jadi harusnya ini di bawah begitu. Tapi kenapa saya berikan seri kedua? Karena saya nanti waktu membahas di minggu depan itu di dalam seri The Prophecies ini saya akan singgung sedikit dengan beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan akhir zaman dan juga tentang ini ya apa namanya hal-hal topik berkaitan dengan COVID gitu ya, yang di pandangan COVID dari beberapa aliran kekristenan bagaimana memandang itu kaitannya dengan akhir zaman dan sebagainya. Jadi saya akan selipkan sedikit di bagian ini di Prophecies ya.
supaya kita bisa tetap ada di dalam satu pembahasan, tapi bagian ini nanti saya pilih studi kasusnya, kita belajar ya, lihat sebentar. Karena di dalam prophecies, di dalam kitab Yesaya, nubuat juga ada satu nubuat meskipun tidak secara spesifik seperti di dalam kitab Wahyu, tetapi di sana ada nubuat tentang hari-hari akhir. Nah, tapi sebelum kita memahami secara keseluruhan seri kedua sampai seri ketujuh, kita perlu memahami tentang konteks daripada sebuah kitab, yaitu Yesaya ini ditulis, ya, sehingga waktu nanti kita masuk, kita bisa ngerti ya, lebih paham, sehingga kita boleh memahami dengan tepat ya, seperti apa yang dimaksudkan ya, dituliskan oleh kitab tersebut oleh sang penulis ya. Nah, hari ini kita akan membahas secara khusus adalah the context, ya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan lanjutkan. Nah, kita akan sama-sama lihat. Sini ada beberapa bagian. Yang pertama, kita akan lihat the context dalam arti kita melihat kitab ini ya, yang disebut Yesaya ini ya, dikategorikan di dalam kategori kitab suci. Jadi kitab suci itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya. Di dalam pembagiannya lagi nanti perjanjian lama ada beberapa kitab, misalnya Pentateuch gitu ya, ada kitab Musa itu ya, Pentateuch 5 kitab Musa, kemudian nanti ada kitab puisi, ada kitab sejarah, ada kitab nabi-nabi begitu ya. Nah, kitab nabi-nabi sendiri dibagi menjadi nabi besar dan nabi kecil begitu. Nah, Yesaya ini di dalam tempatnya secara urutan itu ya, dia dikategorikan di dalam kitab nabi besar. Di antara ini ya, kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Nah, mengapa dikategorikan sebagai nabi besar? Apakah berarti kalau yang dikategorikan nabi kecil, ya seperti Nabi Yunus, kitab Yunus gitu ya, Mika, ya, kemudian Amos, itu semua adalah nabinya, apa maksudnya Yesaya kuasa lebih besar, Yesaya lebih penting, Yunus kurang penting. Apakah dalam hal seperti itu? Ini kita perlu melihat dari bagian hal ini supaya kita boleh mengerti ya. Jadi waktu kita melihat kenapa di kitab dikategorikan nabi besar, paling tidak kita bisa memberikan jawab gitu ya. Kita mengerti waktu kita membaca ya. Ini dikategorikan sebagai kitab nabi besar itu lebih dilihat daripada message atau tulisannya itu jauh lebih banyak daripada nabi yang dikategorikan nabi kecil. Jadi kalau nabi-nabi kecil itu biasanya pasalnya itu tidak banyak, ya mungkin 3, mungkin 4, ya dan seterusnya. Tapi kalau kitab nabi besar ini pasalnya jauh lebih banyak, sehingga dikategorikan sebagai kitab nabi besar. Ya sederhana ya. Jadi saya kira ini kita bisa mengerti dan ini bisa menjadi satu hal yang kita boleh lihat. Jadi waktu kita membaca kitab Yesaya sudah mesti siap. Pasalnya banyak, kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau maksud nabi kecil, wah pasalnya sedikit. Nah, paling tidak itu ya. Tapi bukan kuasanya kalau yang nabi besar ini lebih hebat, nabi kecil kurang hebat. Bukan itu ya. Ini hanya dalam pengkategorian di dalam kitab suci berdasarkan tulisan mereka ya, lebih banyak dan lebih sedikit. Nah, karena kita akan melihat Yesaya, maka yang lain itu saya tidak membahas ya. Nanti sampai di Yeremia baru kita akan bahas. Karena ini secara urutan di dalam pembacaan kita. Kalau sudah sampai di sana baru nanti kita akan bahas kembali. Ya, ini berkaitan dengan bagian pertama yang kategori ya daripada Yesaya yang tergolong di dalam kitab Nabi besar. Baik, saya kira ini tidak ada kesulitan. Ini berikutnya kita akan bahas bersama, yaitu berkaitan yang bagian kedua adalah dari nama Yesaya. Nah, Yesaya karena di dalam perjanjian lama, maka nama Yesaya juga berasal dari Ibrani. Ya, dari bahasa Ibrani itu ya Yesayahu, ya, Yesayahu itu di dalam bahasa Ibraninya. Ya. Nah, ini memiliki arti apa Yesayahu ini? Ya, ini artinya adalah Yahweh adalah penyelamat. Ya, Yesayahu ini Yahweh adalah penyelamat, atau boleh juga diartikan berarti keselamatan dari Allah. Ya. Nah, jadi dari namanya saja sebenarnya ya, kita boleh melihat ya, ada satu nama yang memiliki apa namanya makna ya, makna bagaimana sebenarnya Yesaya ini adalah seorang yang sangat ini ya, keluarganya secara khusus, karena keluarga Yesaya adalah satu keluarga yang sungguh-sungguh mereka boleh melihat bagaimana Allah
itu boleh menyelamati mereka secara khusus. Nanti kita lihat Yesaya ini menjadi satu nabi yang sungguh-sungguh boleh berharap ya, memohon kepada Tuhan untuk boleh ya Tuhan menyelamatkan bangsanya. Ya, Yesaya ini adalah satu orang yang sangat boleh dikatakan itu sangat mengasihi bangsa yang Tuhan kasihi, yaitu umat Allah, sehingga dia dipakai Tuhan untuk boleh menyatakan pesan-pesan nabi, ya, pesan-pesan atau firman Allah yang Tuhan sampaikan melalui dirinya. Nah, dia adalah anak Amos, itu tercatat di dalam Yesaya 38 ayat 1, tapi bukan Amos nabi ya, ini Amos, beda dengan Nabi Amos, bukan ya, yang Amos ini papa daripada Yesaya, Nah, baik, ini sedikit berkaitan dengan nama supaya kita juga boleh tahu atau kita melihat Yesaya artinya apa? Artinya adalah Yahweh adalah penyelamat, ya. Kalau nanti kita mau memberi nama anak atau cucu kita, siapa tahu mau kasih nama Yesaya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi bagian berikutnya. Kita lihat masa pelayanan Yesaya bin Amos, ya. Kalau ada bin itu anak ya. Yesaya bin Amos, ya. Ini secara tahun itu dia terletak di tahun 740 sampai 680 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti di Perjanjian Lama ya. Karena Perjanjian Baru dan saat Kristus itu dijadikan sebuah ini ya patokan Perjanjian Baru, kemudian tulisan-tulisan dalam penanggalan itu dijadikan patokannya demikian. Jadi yang sebelum Kristus itu sebelum Masehi begitu. Nah, pelayanan Yesaya, Nabi Yesaya, dia melayani dan dia bernubuat terhadap kerajaan Yehuda. Ya, jadi dia ada di dalam konteks kerajaan Yehuda, meskipun dia juga ada ini ya memperingatkan orang Israel, tapi secara umum, secara sebagian besar dia dipanggil itu melayani bernubuat terhadap kerajaan Yehuda. Nah, jadi kita sudah membaca, kapan hari kita sudah membahas. Jadi setiap kali nanti kita membahas ini ya, nabi-nabi ini ya, Yesaya, Yeremia, nanti juga mungkin di nabi-nabi kecil, kita akan kembali mengingat, ya, kembali mereview. Ya. Kalau pelajaran itu mereview. Jadi kita mereview kembali itu keadaan atau kondisi daripada bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu kita lihat, ya, ada kerajaan Yehuda ini sama enggak dengan Israel, gitu ya. Nah, jadi kita lihat Israel itu di dalam masa Daud itu kan satu ya, sampai masa Daud itu Salomo itu masih satu kerajaan Israel. Ya, tetapi setelah masa dari Salomo itu kemudian itu kerajaan itu dipisah menjadi dua. Itu kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara, ya, bagian atas dan bagian bawah. Yang selatan itu disebut juga kerajaan Yehuda. Ya, kerajaan Yehuda. Nah, jumlah kerajaan yang bergabung di utara itu lebih banyak ya, sukunya ya. Yang di kerajaan di selatan itu lebih banyak itu Yehuda dan sebagian Benyamin ya. Tapi disebutnya kerajaan Yehuda. Sehingga waktu kita menyebut nama kerajaan Yehuda, Bapak Ibu sekalian harus mempunyai satu pemikiran sudah itu adalah Israel di bagian selatan. Artinya kerajaan sudah dipisah menjadi dua. Jadi pelayanan Nabi Yesaya ini dia ada di bagian yang selatan, yaitu ibu kotanya adalah Yerusalem, ya, ibu kotanya Yerusalem di kerajaan Yehuda yang selatan, ya. Nah, di sana waktu zaman masa pelayanan Nabi Yesaya dari tahun 740 sampai 680 sebelum Masehi itu dia melayani kira-kira pada masa yang demikian ya. Yaitu dimulai dari pelayanannya itu setelah ini ya matinya Raja Usia, itu sangat terkenal ya dalam panggilan Yesaya, nanti kita singgung sedikit. Jadi Raja Usia itu 783 sampai 742 sebelum Masehi. Ya, nanti kita akan membahas ini karena ini konteks, maka kita perlu lihat di dalam masa raja-raja tersebut. Ya, maka ini kita akan ada review sekali lagi mengingat dan sekali lagi kita boleh mengerti nanti. Oh, Nabi si Yesaya ini, ya Nabi Yesaya ini melayani di masa ini, di masa kondisi pemerintahan seperti ini. Nah, sehingga kita nanti bisa lihat, ya, bahwa waktu kita melihat tentang nubuat, waktu kita melihat tentang pesan, waktu kita melihat nanti tentang hal-hal yang akan kita bahas itu semuanya, itu kita akan
lihat, dan kita boleh lihat dalam kondisi yang seperti apa sehingga kita boleh memiliki pemahaman yang lebih baik. Kemudian berikutnya adalah Raja Yotam. Jadi lanjutannya 742 sampai 735. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau lihat penanggalan ini jangan bingung ya. Kalau penanggalan biasanya itu kan kita bilang tahun 1 sampai tahun 3 misalnya gitu ya. Atau tahun 1009 misalnya tahun 2019 sampai 2021 misalnya gitu kan. Ini ya, maksudnya bertambah banyak. Ini kok mundur karena sebelum Masehi. Ya, karena sebelum Masehi jadi hitungannya itu dari yang lebih lama ke yang dekat ini ya. Jadi 783 sampai 742 karena mendekati tahun 0, mendekati tahun 0 ya. Jadi makanya Raja Yotam 742 sampai 735 ya. Kemudian yang ketiga itu adalah di dalam Raja Ahaz 735 sampai 715 ya. Lalu kemudian Raja Hizkia tahun 715 sampai 687 ya, di masa pelayanan Nabi Yesaya ya, masa pelayanan Nabi Yesaya. Ini adalah di mana Tuhan pakai di sepanjang masa ini hambanya Yesaya ini memberitakan firman Tuhan kepada kerajaan Yehuda. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat apa yang terjadi di masa Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Hizkia. Ya, sekali lagi kita mengingatkan ini. Nah, sekarang kita akan lihat Raja Usia. Itu dicatat di 2 Tawarid 26 ya. Itu di 2 Tawarid 26 itu Raja Usia ini yang mungkin kita kenal ya, lebih sering disebut Usia, tapi dia juga disebut itu Raja Asaria. Ya, ada Raja Asaria. Jadi sama, Raja Usia atau Raja Asaria itu sama ya. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini Alkitab mencatat bahwa Raja Usia ini adalah raja yang bijaksana dan dia adalah raja yang dicatat itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kita masih ingat kembali ya di dalam kitab raja-raja ya, waktu itu dicatat itu maka akan ada raja yang dicatat raja yang benar di mata Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dua ini aja, tidak ada yang tengah-tengah ya, abu-abu tidak ada. Jadi sebenarnya kita waktu melihat ini ya di dalam segala kehidupan kita itu sebenarnya tidak ada yang di tengah-tengah abu-abu. Abu-abu itu masuk mana itu? Masuk benar atau tidak benar ini? Jadi kita bisa lihat ya. Kalau sudah abu-abu kan berarti sebenarnya itu sudah masuk yang tidak benar. Oleh sebab itu kebenaran tidak bisa itu 90% benar, tidak bisa. Tidak bisa 95% kalau kebenaran ya, kebenaran. Jadi kebenaran pasti dia mutlak atau bersifat absolut. Nah, oleh sebab itu di dalam raja-raja itu kita boleh lihat para raja dikategorikan di dalam dua. Ya, yang pertama itu adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang satunya adalah raja yang melakukan apa yang tidak benar, apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Nah, kemudian pada zaman Raja Usia ini ada satu kebangkitan rohani ya di masa pemerintahannya dia itu ya. Jadi adalah satu raja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada kebangkitan rohani di masa pemerintahannya dia. Lalu berikutnya adalah ini bangsa Filistin dan Amon itu takluk kepadanya. Jadi di dalam masa pemerintahan ini dia berhasil ya. Dua bangsa ini itu memberikan upeti ya kepada Raja Usia ini. Jadi Tuhan memimpin dia kuat. Ini bangsa di sekitarnya. Nanti kita akan lihat. Saya ada siapkan peta juga supaya nanti kita bisa lihat sebentar. Ya kita lanjutkan aja dulu. Kemudian dia banyak membangun menara dan menggali sumur. Nah, jadi ini menunjukkan apa ya? Menunjukkan satu rakyat atau kerajaannya itu makmur. Ya, banyak menara, menggali sumur karena di sana ada banyak ternak ya. Kemudian di dalam lahan-lahan pertanian itu juga di zamannya dia ini sangat berkembang ya. Banyak lahan pertanian yang digarap, kemudian juga ternak dan sebagainya. Ini merupakan satu masa yang sangat makmur ya di zaman Raja Usia ini. Kemudian dia juga mempunyai tentara yang loyal ya. Jadi menunjukkan itu satu kondisi atau militer yang kuat ya, tentaranya kuat, loyal sehingga dia bisa menaklukkan ya. Nah, tapi sayangnya ini ya setelah kuat ya. Coba kita membaca ya. Ada satu orang boleh bantu saya membaca
2 Tawarik 26 ayat 16. Ada enggak? Buka ininya aja. 2 Tawarik 26 ayat 16. Ada yang bawa Alkitab? Boleh, siapa yang bantu membaca langsung saja yang bersedia. 2 Tawarik 26 ayat 16. Ada? 2 Tawarik 26 ayat 16. Silakan. Dua Tawarik 26. 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Oke, terima kasih untuk Cimevang yang sudah membacakan bagi kita semua. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Ini dikatakan setelah dia menjadi kuat, kemudian dia menjadi tinggi hati. Lalu dia melakukan apa? Dia menjadikan dirinya, dia kan raja. Lalu dia mengambil tugas imam. Yang harusnya membakar ukupan itu imam, tapi dia merasa dia sudah kuat, dia menjadi raja yang sudah diberkati Tuhan, dia merasa, wah mungkin ini Tuhan sudah kawan baik sama saya ya. Tuhan kawan baik sama saya, ya sudah saya lakukan aja apa yang saya mau. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti satu hal, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa kompromi, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan laksanakan, itu hal-hal yang mutlak, itu tidak pernah Tuhan ubah. Ya, khususnya berkaitan dengan kekudusan Allah, di bait suci ya. Nah, jadi kita boleh lihat bersama-sama ya, kadang-kadang di dalam konteks hidup kita saat ini ya, kita seringkali melihat bahwa orang-orang yang ini ya, ketika dia menjadi orang yang diberkati Tuhan di dalam pelayanan, kemudian Tuhan kemudian menjadikan berhasil segala sesuatunya. Nah, maka ini tantangan yang paling berat biasanya adalah karena sudah rasa diri itu dekat sama Tuhan. Nah, kemudian dia akhirnya apa? Dia menjadi Tuhan. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu sekalian. Menjadi Tuhan itu berarti kita mengambil atau memutuskan apa yang sudah Tuhan tetapkan, lalu kita rubah sendiri sak maunya kita. Ya, nah ini banyak sekali di dalam zaman kita sekarang ya. Ini juga tantangan bagi para pemimpin, ya, para pemimpin, termasuk kita lah ya. Apa kaitannya dengan kita? Kalau misalnya kita melihat hal ini, ya mungkin kita bukan raja, tapi kita kan pemimpin. Kalau di dalam setiap rumah tangga kita, mungkin di gereja kita semua adalah pemimpin. Maka kita mesti belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kuat, harus belajar setelah kuat. Biasanya kalau masih lemah, itu banyak bergantungnya ya. Tapi kalau setelah kuat, kita biasa banyak lupanya. Apa yang kuat? Banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, kondisi sekarang kita mungkin lihat, wah kalau waktu ekonomi masih lemah, kita sandar Tuhan, hidup yang setia, sungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi nanti kalau ekonomi sudah kuat gimana? Nah, ini juga bisa tantangan buat kita. Sama di dalam masa pandemi sekarang ini kan, khususnya itu masalah kesehatan ini, kita tidak ada lagi ya satu orang yang bisa bagaimana kita lihat resiko ada di mana-mana gitu kan ya. Kita sangat-sangat ini ya, bersandar sama Tuhan, kita terus berdoa, kita minta Tuhan pimpin, kita jaga sebaik mungkin dan sebagainya. Kalau pandemi sudah berlalu bagaimana? Ya, setelah pandemi sudah berlalu dan sebagainya, apakah kita masih sama apa? Senang kita melayani Tuhan, senang kita membaca firman Tuhan, senang kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, senang kita ikut Bible class. Nah, ini satu tantangan Bapak Ibu sekalian. Ini dari belajar konteks kita refleksi supaya kita bisa belajar sesuatu yang kaitan dengan kita. Jadi kita boleh lihat bahwa yang namanya Raja Uzia, sekali lagi ini raja yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, raja yang takut akan Tuhan. Kita semua, saya percaya kita adalah orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu satu saat itu juga ada kelemahannya. Ya, dan ini dicatat khususnya untuk Raja Uzia setelah dia kuat. Ya, waktu membaca teks ini berbicara kepada saya secara pribadi, itu selalu mengingat apa?
waktu kita dalam kondisi apapun juga kita ingatlah kondisi kita yang paling bawah. Ya, sekali lagi saya ulang, di dalam kondisi kita yang bagaimanapun juga ingatlah kondisi kita yang paling bawah. Nah, pada saat itu ya, kalau kita selalu mengingat kondisi kita yang paling bawah, kita selalu bersandar kepada Tuhan. Betul tidak? Ya, kita pasti bersandar kepada Tuhan dan kita pasti melihat bahwa kalau Tuhan tidak bersama dengan saya, mana mungkin saya bisa. Nah, ini penting sekali. Saya ingin membagikan poin penting ini ya. Waktu dalam segala kondisi, termasuk waktu kuat kan ya. Berarti kita membuat satu kesimpulan yang harus untuk semua kondisi. Jadi dalam segala kondisi ingatlah posisi kita paling bawah. Kenapa? Karena pada saat itu kita tahu ya bahwa kita berlutut di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan, I am nothing gitu ya. Saya bukan apa-apa dan Engkau my everything. Engkau adalah segala-galanya. Ya. Nah, di sini adalah berkaitan dengan Raja Uzia. Jadi di dalam bagian ini Raja Uzia itu kemudian Tuhan hukum ya. Itu dia dihukum Tuhan karena dia melanggar kekudusan Tuhan, terus dia kena sakit kusta itu, terus kemudian mati. Jadi setelah itu kemudian diasingkan dan akhirnya dia meninggal ya. Dan dalam bagian ini setelah itu dalam tahun matinya Raja Uzia, nah ini panggilan Yesaya diberikan. Ya, jadi setelah Uzia mati, Yesaya dipanggil Tuhan. Ya, ini konteks berkaitan dengan Raja Uzia kaitannya dengan si Yesaya. Ya. Nah, jadi sampai bagian ini kita melihat tentang Raja Uzia, ya, konteks raja-raja yang ada di dalam pemerintahannya si Nabi Yesaya, ya, Nabi Yesaya. Kemudian kita akan lihat berikutnya adalah, nah ini tadi saya mau bagikan sedikit ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Ini di sini itu ada yang putih ini adalah kerajaan Yehuda. Tadi kan ya, putih ini Kingdom of Judah. Ini kerajaan Yehuda, putih. Oke. Nah, kemudian ini yang merah, ya, merah di sini. Maksud saya yang diarsir merah, tanda panah hitam. Ini adalah wilayah Filistin. Ya, berarti di sampingnya ya, di perbatasan langsung. Lalu ini orang Amon, ya, itu juga di bagian sini ya, tribes Amon ini ya. Itu yang bagian oranye ini ya. Nah, jadi di zaman ini ya, zamannya si Yehuda ini mereka semua ini takluk kepada, boleh dibilang negeri tetangganya, takluk kepada Yehuda, di bangsa Amon secara khususnya. Ini mereka semua memberikan upeti, ya, memberikan upeti kepada Uzia. Ya, ini sekilas tentang map atau peta. Hari ini saya akan tunjukkan peta ya kepada kita supaya kita boleh lihat kondisi daripada Yehuda di zaman daripada Yesaya. Sehingga nanti kita bisa mempunyai satu gambaran juga secara mapping ya, lokasi keadaan Israel pada saat itu, sehingga kita bisa melihat lebih jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke raja kedua, itu adalah Raja Yotam. Raja Yotam. Nah, Raja Yotam ini anaknya Raja Uzia. Ya, jadi Raja Uzia setelah dia dihukum Tuhan itu mengasingkan, Yotam ini sudah ya menggantikan bapaknya ya menjadi raja. Dia naik tahta, usianya 25 tahun dan dia memerintah cukup lama, 16 tahun. Ya, catatan terhadap Yotam itu tidak banyak, tapi ada satu hal yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah dia mengikuti jejak ayahnya, apa yang benar di mata Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun usia itu di akhir hidupnya itu dikatakan dia sombong, menjadi tinggi hati, ya, dia tetap dipandang sebagai orang yang benar, ya, di mata Tuhan. Jadi di sini kita boleh lihat Bapak Ibu sekalian, lagi kita belajar satu hal ya, bahwa menjadi umat pilihan Allah itu sifatnya itu tidak pernah berubah Bapak Ibu sekalian. Ini adalah namanya kalau kita bicara sejak perjanjian lama, waktu bicara soal kaum pilihan, umat pilihan, ya, itu adalah sifatnya mutlak Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan sudah memilih, tidak pernah Tuhan kemudian gak jadi pilih. Ya, oh anulir, gak jadi wis. Kapan hari itu saya salah pilih? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Dari sejak perjanjian lama Allah menetapkan, Allah memilih Abraham ya Abraham.
Allah memilih Israel sebagai umat pilihannya, ya Israel. Meskipun Israel itu tegar tengkuk dan sebagainya, tetap dicatat itu umat pilihan Allah, itu Israel. Tuhan tidak kemudian salah pilih ganti, ya cari gantinya. Nggak ada. Nah, nanti ini dijadikan satu gambaran yang indah, itu di dalam konteks apa, waktu dibuat gambaran itu sebagai apa namanya, hubungan ini ya, satu relasi ya, seperti di dalam mempelai laki-laki dan perempuan itu ya, ketika Allah memberikan gambaran relasi ini, itu dinyatakan di sana bahwa Allah tidak pernah membuang ya Israel, ya mempelainya yang dipilih. Meskipun dia berbuat dosa, di sana ada hukum, tetapi Allah itu tetap setia. Nah, di sini kita lihat Raja Usia tetap adalah raja yang dipandang, dicatat ya, itu tetap raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan Yotam mengikuti jejak daripada ayahnya. Nah, dia mengikuti jejak daripada ayahnya, dia tidak dicatat banyak hal, tapi dia dicatat bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, jadi ini cara Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Yotam itu adalah raja yang mencari Tuhan. Ya, tapi ada tapinya di sini. Sejak zaman Yotam itu Tuhan sudah mulai membangkitkan raja Aram. Ya, raja Aram Bapak Ibu sekalian, yang namanya Rezin, dan raja Israel. Israel kalau di sini ditulis Israel berarti yang selatan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena setelah itu disebutkan supaya tidak panjang, Israel Selatan, Israel Utara begitu, langsung disebutkan yang Israel Utara itu Israel saja. Kalau Israel Selatan dengan Yehuda, gitu ya. Jadi di zaman daripada si Yotam, Raja Yotam, ini Tuhan sudah mulai membangkitkan ini Raja Aram dan Raja Israel, itu mereka bergabung melawan Yehuda. Mengapa? Nanti kita lihat sama-sama. Jadi kita boleh lihat bahwa di sini Alkitab memberikan satu catatan, Tuhan mulai membangkitkan. Artinya apa? Artinya sebenarnya perkara di depan nanti itu sudah ada di dalam seluruh rencana Allah yang berdaulat. Ya, rencana Allah yang berdaulat. Ini cara penulis daripada kitab suci, Yesaya khususnya, juga di dalam zaman raja-raja, khususnya dua raja-raja ya, ini menyatakan bahwa segala sesuatu itu sudah ada di dalam tangan Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan. Nah, ini sekaligus mengingatkan kita bahwa sama hidup kita ya, hari ini semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi tahun 2020 bulan Maret itu mulai terjadi peristiwa yang pandemi global sampai hari ini, itu menunjukkan kepada kita bahwa kemudian Allah terkejut gitu ya, waduh ada pandemi. Tidak, semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan, dan demikian juga umat Allah itu sudah ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, pemeliharaan Tuhan ini tentu sangat kita harus mengerti secara benar, ya, bukan hanya sembuh dan sakit, miskin dan kaya, sukses dan gagal. Nah, ini kalau berpikir seperti ini, kita belum memahami rancangan Allah. Rancangan Allah itu mutlak, artinya apa yang terjadi dalam diri kita sudah Tuhan tetapkan. Di dalam segala sesuatu yang benar begini, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan apalagi sukses ataupun gagal, di sana kita, umat Allah, itu adalah apa namanya, orang-orang percaya yang boleh tetap dipelihara Tuhan, ya, tetap di dalam apa namanya, anugerah Allah. Nah, ini kita boleh melihat segala sesuatu dalam rancangan Allah ini, melihat dengan tepat dan dengan benar, ya, sehingga kita bisa menghadapi semua hari di depan meskipun kita tidak tahu 2021 seperti apa, tapi yang kita tahu pasti bahwa semua tidak ada yang membuat Allah terkejut, tetapi semua sudah ada rancangannya, dan mari kita belajar untuk jalan menaati rancangan Tuhan. Kita belum tahu, belum. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu apa yang kitab suci nyatakan dan boleh kasih tahu kepada kita. Ya, kita ikuti. Ya, kita belajar dari apa yang Tuhan sudah tulis di dalam kitab suci, maka kita belajar untuk mengikutinya. Dalam konteks kita hari ini, misalnya di dalam konteks Raja Usia, Raja Yotam, kita belajar untuk jalan mengikuti apa yang benar di mata Tuhan. Kita terus setia dan kita ada di dalam apa namanya, firman Tuhan dan kebenarannya. Dan ingat juga jangan tinggi hati, tetap kita setia. Ya,
Kemudian kita boleh lihat sama-sama, ya memang juga ada sayangnya. Di sini ada sayangnya. Coba kita baca 2 Raja-Raja 15:35. Silakan siapa lagi? Boleh bantu saya baca 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 15 ayatnya yang ke-35. Silakan. 2 Raja-Raja 15 ayat yang ke-35. Satu orang silakan. Ada? Helen, Ya, silakan. 2 Raja-Raja 15 ayat 35. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Ya, terima kasih untuk Helen ya. Jadi di sini ada sayangnya apa? Dia masih membiarkan, gitu ya. Artinya bukit-bukit pengorbanan. Ini bukit-bukit pengorbanan kalau dicatat di sana berarti bukit-bukit pengorbanan terhadap para berhala ya, para Baal itu masih belum dijauhkan. Artinya bangsa Yehuda di sana masih ada yang mempersembahkan korban itu kepada para Baal dan berhala. Ya, jadi dengan kata lain artinya Yotam tidak begitu tegas dan dia tetap hidup di benar di mata Tuhan, tapi bagi orang-orang yang mau tetap menyembah kepada Baal itu urusan mereka dengan Tuhan. Kira-kira gitu ya. Jadi dia belum menjauhkan hal itu, tapi dia tidak secara tegas dia membersihkannya gitu ya. Nah, kita lihat bagian ini ya. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini menunjukkan sebenarnya Tuhan itu ingin kita di dalam setiap hidup kita, kalau kita menjadi orang percaya, sebenarnya Tuhan ingin kita itu secara tuntas gitu ya, secara menyeluruh kita boleh berani untuk boleh menyatakan ya, khususnya memimpin. Ini kan raja Yotam ya, secara memimpin. Nah, di dalam hidup orang percaya, Bapak Ibu sekalian, saya ada satu pernyataan itu begini, Bapak Ibu sekalian, saya itu tidak setuju kalau kita bilang mari kita bersikap netral. Ya, Bapak Ibu setuju nggak bersikap netral? Coba kita diskusi. Saya nggak setuju. Coba Bapak Ibu setuju nggak? Siapa yang mau ini? Saya stop sharing dulu ya. Kita coba lihat ya. Kita di dalam kehidupan kita kan sering kita suka netral aja. Ayo kita netral ya. Baik kita netral aja. Yang penting dalam keadaan kita tidak berbuat yang jahat. Ya, kita netral aja, enggak usah macam-macam dan sebagainya. Yang penting kita melakukan hidup kita yang benar, ya. Enggak usah urus-urusan orang lah, ya. Kalau dia misalnya enggak benar ya sudahlah, enggak usah diurus, enggak usah juga. Daripada nanti dia salah paham dan sebagainya. Jadi artinya kita bersifatnya netral. Jadi ada enggak bersifat netral? Siapa yang setuju atau selama ini orang sudah bersifat netral? Ya. Saya kepingin tahu ini, ada di sini ada Pak Jack enggak, Pak Jack? Ada. Apakah ada? Saya belum lihat lembar kedua. Ya, Pak. Ada Pak Jack ya? Ini masih. Oh ya. Enggak apa-apa, ada? Bentar. Kita tunggu sebentar. Iya, Pak Rusli. Ya, Pak Jack. Kira-kira Pak Jack bagaimana? Setuju enggak Pak Jack? Kita menjadi orang Kristen itu ya, di dalam kondisi kita, keadaan kita selalu menjadi orang yang bersikap netral. Setuju enggak? Netral. Benar enggak kira-kira di dalam konteks ini? Enggak harus sama dengan saya ya. Antara setuju nggak setuju biasanya kalau saya pribadi lihat kondisinya ya. Jadi kondisinya gimana, permasalahannya apa yang terjadi, baru bisa saya simpulkan apakah perlu istilahnya kita ikut campur atau kita nggak ikut campur, netral seperti itu. Iya, jadi kalau bersikap netral itu Pak Jack setuju.
bersikap netral. Kita sebagai bersikap netral itu setuju. Setuju sih. Setuju ya? Setuju ya. Netral itu berarti tidak berpihak. Setuju? Setuju ya. Jadi setuju tidak berpihak ya? Iya. Kenapa kok setuju tidak berpihak? Iya, kalau saya sih paling logikanya cari gampangnya, nggak mau cari kesulitan lah, misalnya begitu. Ya, cari aman ya, cari amannya. Cari aman. Bahasa lebih sederhananya cari aman lah ya, nggak usah. Iya. Oke, terima kasih untuk satu ini satu pandangan yang jujur terbuka. Baik. Oke, sekarang saya mau minta pandangan dari ini. Apa namanya? Satu orang lagi ya, coba saya sebut di sini. Oke, coba minta tolong ini siapa namanya? Ibu Susana. Bu Susana Kurniawan ada? Halo? Saya pendapatnya sama dengan Pak Jack. Kita lihat-lihat dulu permasalahannya, Pak Rusli. Lihat-lihat permasalahannya ya. Iya. Jadi berarti setuju juga ya, bersifat netral ya. Iya. Bersifat netral ya. Jadi tidak berpihak ya, lihat-lihat masalahnya ya. Berarti kalau setuju dengan Pak Jack juga berarti saya mau cari ya, tidak cari perkara gitu kira-kira ya. Saya cari yang baik aja. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Baik, saya akan kembali. Sekarang saya akan share screen kembali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menjelaskan kalau saya punya sikap itu sebenarnya di dalam iman Kristen itu kita tidak bersikap netral. Ya. Sebab ya, kita semua itu mesti harus berpihak. Berpihak kemana? Mesti berpihaknya harusnya berpihak yang benar. Oke, berpihak kepada yang benar. Nah, sehingga waktu kita tidak berpihak kepada yang benar, maka sebenarnya kita kan seringkali gini, tidak berpihak. Kalau kita tidak berpihak, sebenarnya pada saat kita tidak berpihak, maka saat itu kita sudah berpihak. Ngerti enggak? Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Ya, ini memang satu statement yang agak keras Bapak Ibu sekalian. Beneran agak keras. Ya. Pada saat kita mengambil satu sikap untuk tidak berpihak, maka sebenarnya kita sudah berpihak. Kita berpihak kepada siapa? Kita seharusnya berpihak kepada apa yang benar. Benar nggak? Kan seharusnya begitu. Kita harusnya berpihak kepada sesuatu yang benar, tapi kita tidak berdiri di sana. Kenapa? Ada macam-macam. Ya, mungkin ada sungkan, mungkin daripada nanti ada masalah. Ya, karena saat waktu saya mesti melakukan sesuatu yang benar ini juga ada resikonya. Resikonya apa? Macam-macam pandangannya. Ya, tapi secara prinsip Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu selalu bersifatnya mutlak. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini satu prinsip yang sangat keras memang. Kebenaran itu adalah sesuatu yang bersifat sangat mutlak. Maka seringkali kita itu biasanya bias antara benar dan baik. Ya. Ini kita bisa mengerti berulang-ulang. Baik belum tentu benar, benar pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Kita mengerti ini, kita tahu ini, tetapi pada saat ketemu sebuah konteks, sebuah situasi, biasanya menerapkannya itu sulit. Yang terjadi biasa diam. Kalau udah diam, bagaimana mengambil keputusan? Wah, ini agak sulit. Akhirnya apa? Karena kita mau semua itu baik. Ya, kita mau semua itu baik. Nah, oleh sebab itu kita bersama-sama lihat, Yotam termasuk raja yang benar di mata Tuhan, tapi dia mau cari aman. Oke ya, dia mau mencari aman. Ya, sehingga dikatakan di dalam bagian ini, ya, dia masih membiarkan ya bukit-bukit pengorbanan kepada berhala itu dibiarkan. Nah, tapi kita belajar satu hal untuk berani menyuarakan kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Menyuarakan kebenaran itu kebanyakan. Ada yang didengar nggak? Ada.
tapi banyak yang terjadi tidak didengar. Nah, kalau kita berteriak atau tetap kita mengajarkan apa yang benar dan tidak didengar, bagaimana? Berhenti pilihannya. Wis, kita ini bicara hal yang baik, yang benar, tapi tidak ada semua dengar, tapi pada saat tertentu mesti kita melakukannya, banyak yang tidak mau. Ya, apakah kita berhenti atau kita terus mengajar, ataukah kita biarkan wis, apa bahasa Jawa mungkin, wis karepe lah sak karepe lah, mau apa terserah. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita aja. Ya, terserah mau digimanain, terserah. Ya. Nah, kita lihat ya, di dalam zaman yang seperti ini, Yesaya itu melayani. Artinya berarti di dalam masa-masa di mana raja yang baik, tetapi raja yang benar di mata Tuhan, tetapi raja yang benar ini pun dia ada sedikit compromise ya bagi bangsanya. Ya, seperti tidak memberikan satu ketegasan ya, satu sikap yang menyatakan bagaimana Allah tidak senang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak heran jikalau suara kebenaran itu diam, sekali lagi Bapak Ibu, tidak heran jikalau suara yang benar itu diam, maka ya ketidakbenaran itu berkuasa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jikalau suara yang mutlak yang benar itu diam, maka di sana ketidakbenaran atau kejahatan itu punya kesempatan besar untuk berkuasa. Nah, oleh sebab itu kita perlu Bapak Ibu sekalian untuk tetap ya belajar ya, mulai saat ini belajar gini ya, untuk memiliki satu sikap yang tidak netral terhadap kebenaran. Artinya kita berpihak pada yang benar, berpihak kepada kebenaran, dan kita perlu untuk menyuarakan kebenaran itu. Ya, apapun resikonya. Namun, nah ada namunnya Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa namunnya? Ya, namun kita belajar ya. Belajar misalnya apa? Oke lah, kita belajar untuk menyuarakannya itu dengan satu sikap yang baik. Ya, dengan satu sikap yang baik. Sikapnya itu ya. Maksudnya dalam konteks kalau kita mau oke lah dalam sikap ini saya belajar. Itu tahap pertama Bapak Ibu sekalian. Tahap pertama. Nah, tahap kedua, kalau nanti kita lihat dalam kehidupannya Kristus sebagai contoh Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus itu pertama kali kita lihat baik ya. Tapi kalau yang sudah disuarakan berulang kali, lama-lama itu kemudian tidak bisa dengar. Wah, terakhir itu Tuhan Yesus itu juga marah. Ya, marah di bait Allah yang dijadikan sarang penyamun itu ya. Jadikan pasar, Tuhan marah sekali. Kemudian Tuhan juga mengutuki ya orang-orang ahli Taurat itu yang sudah diajar berulang-ulang, tetap saja keras kepala, tegar tengkuk. Tuhan itu akhirnya juga memberikan satu teguran yang sangat keras ya. Boleh dikatakan itu sebagai kutuk yang dinyatakan. Nah, kita bisa belajar di sini apa? Terhadap kebenaran mesti tegas, kebenaran mesti berani ya. Nah, jadi kita lihat sama-sama di sini Raja Yotam itu dalam pemerintahannya itu ya, memang tidak melakukan apa yang jahat, tapi ada boleh katakan tidak secara menyeluruh ya. Jadi dia ada kompromi membiarkan bukit-bukit pengorbanan itu. Lalu berikutnya kita sama-sama lihat ini ya. Next, sebentar ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat Raja Ahaz, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah anaknya Yotam, Bapak Ibu. Ya, anaknya Yotam umur 20 tahun naik tahta, memerintah 16 tahun. Wah, lama juga ini Bapak Ibu sekalian. Ahaz, ini Raja Yehuda ya. Jadi yang dikatakan ini dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, sekarang lihat ya. Di sini kita lihat bahwa ketika ada kompromi masuk di sana meskipun kecil ya, kita lihat ya. Ternyata di sini sampai di Yotam karena dilihat di sana oh boleh kok masih ada. Jadi seakan-akan boleh diberikan pilihan Bapak Ibu sekalian. Silakan masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan ya. Kamu boleh pilih mau ikut Tuhan atau mau pilih apa begitu. Ketika itu dikompromikan di sana kita lihat ya di sini ternyata sikap yang bagaimana apa yang benar di mata Tuhan itu tidak turun ke dalam diri daripada si Ahaz anaknya. Ya, jadi kita juga boleh lihat sama-sama ya. Satu, bagaimana pendidikan di dalam iman itu sangat penting dan tidak boleh kita berkompromi ya.
kita mesti didik dengan benar. Nah, tapi yang bagian kedua ya, sebenarnya kita lihat di sana, turunan berikutnya itu ternyata ya, itu belum tentu itu sama dengan orang tuanya. Ya, jadi di sini kita lihat ya, ada satu hal yang kita mesti gentar di dalam kehidupan kita sekalian sebagai umat Tuhan. Tugas kita adalah kita belajar untuk apa? Untuk sungguh-sungguh boleh mendidik generasi itu terus takut akan Tuhan. Karena tidak gampang. Kalau yang sudah benar saja dia berusaha untuk hidup, ya, itu masih bisa menyisakan ya satu peluang bagaimana bagi generasi berikutnya itu menjadi jahat di mata Tuhan. Ya, bagaimana kalau kita bahkan tidak melakukannya? Memang kalau Tuhan memberikan anugerah dan pilihan Tuhan itu secara khusus itu bisa terjadi. Ya, tapi perintah Tuhan kepada kita itu tetap adalah kita harus dengan setia mendidik generasi kita. Ya. Nah, tapi kita lihat sama-sama ya, Raja Ahaz ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi dia menyembah Baal. Nah, perhatikan. Jadi bukit-bukitnya bapaknya itu tidak dibiarkan boleh menyembah Baal. Nah, akhirnya anaknya ini yang justru malah diperluas ya, dibolehkan. Semua boleh menyembah Baal, bahkan dia melakukannya satu kekejian yang luar biasa. Ini kekejian yang luar biasa di hadapan Tuhan ya. Bahkan dia membakar anaknya sendiri untuk korban kepada para Baal. Ya, ini satu dosa yang sangat besar yang Tuhan benci ya. Ya, bagaimana ini sebagai perlawanan kepada Allah dengan terang-terangan ya. Ya, bagaimana itu anaknya sendiri manusia itu dikorbankan itu kepada para Baal ya. Nah, di sini kita lihat ya satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Ya. Nah, kemudian bagian ini kita lihat Tuhan membangkitkan Raja Aram dan Israel untuk melawannya tadi ya. Jadi sejak dari zaman si Yotam itu sudah Tuhan mulai bangkitkan. Jadi sudah mulai ada kecenderungan, ada gara-gara lah gitu ya, sudah mulai di sana. Dan kemudian pada zaman ini, pada zaman Ahaz ini menjadi satu ini ya. Mereka melawan, menyerang Yehuda sehingga ratusan ribu orang mati ya di dalam pertempuran saat itu. Nah, jadi kita boleh lihat sebenarnya apa yang akan terjadi itu Allah sudah lihat bahwa ini ada satu celah, ada satu kompromi yang kemudian akan membawa bangsa Israel itu menjadi makin tidak taat karena tidak tuntas ya diselesaikan, maka kemudian akan tidak taat dan di sana nanti itu akan ada hukuman ya, bagaimana murka Allah boleh dinyatakan ya, di dalam itu boleh mengingatkan Raja Yehuda ya, Raja Ahaz ini pada saat itu. Nah, tapi yang terjadi ya Pak ya, tidak tobat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini setiap kali ya kalau ada penghukuman itu seharusnya membawa kita ingat mesti bertobat. Ya, tidak mesti segala hal yang terjadi pada kita karena dosa. Itu tidak mesti. Karena Alkitab menyatakan ada contoh seperti Ayub, betul enggak? Ya, kita sudah pernah bahas itu panjang. Jadi Ayub itu mengalami kesulitan, mengalami penderitaan bukan karena dosa, ya, tetapi karena ada satu ujian yang Allah siapkan, rencana Allah yang indah bagi Ayub. Tapi kita boleh melihat ya, di dalam bagian kita sebagai manusia, kita selalu harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entah itu kesulitan, entah itu penderitaan, entah itu apalah, sama sekarang segala sesuatu ya, kalau konteks kita sekarang mungkin pandemi, kesulitan ekonomi, dan segala lagi hal yang lain, pergumulan lain. Nah, kita mesti lihat di dalam bagian itu untuk kembali apa? Kembali mari kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan dan kita mau menjaga relasi kita. Ya, makin jadi justru dekat bukan jauh. Ya, kalau bertobat itu selalu dekat, kembali kan, selalu kan kembali, arahnya berubah, dia kembali dekat dengan Tuhan. Nah, sedangkan yang terjadi kepada si Ahaz terbalik, malah tambah jauh, ya, malah kemudian dia tidak cari pertolongan kepada Tuhan, minta ampun dan sebagainya, tetapi dia justru malah bersekutu dengan Asyur, ya, bangsa Gentiles, ya, yang maksudnya dengan bangsa asing, ya, Asyur, ya, itu dia tidak bertobat ya di sana, bahkan dia mengganti ya mesbah tembaga di bait Allah itu dengan mesbah Raja Asyur. Jadi dia waktu bertemu dengan Raja Asyur di sana dia lihat ada mesbahnya Raja Asyur, dia kemudian kirim info ya ke kerajaannya suruh buat seperti itu. Setelah dia pulang diganti mesbah tembaga di rumah Tuhan itu diganti dengan mesbahnya Raja Asyur, itu dia persembahkan
korban itu ya, bakaran itu kepada Tuhan. Ini satu dosa yang sangat melanggar kekudusan Tuhan ya. Nah di sini kita lihat bagaimana Raja Asyur ini dia tidak bertobat, tapi malah justru dia melawan Tuhan. Sehingga seluruh ini menunjukkan juga apa? Di zaman kuno ya, artinya di dalam zaman waktu raja-raja mereka perang, mereka selalu lihat bahwa yang perang itu bukan cuma raja, tetapi dewa. Tuhannya perang, Allahnya perang, ya. Jadi siapa yang menang dianggap Allah itu lebih kuat. Nah, jadi si Ahaz ini dia merasa bahwa wah, ini Allahnya Asyur itu lebih kuat daripada Allahnya bapaknya Yotam atau kakeknya. Kenapa? Karena dia merasa loh, ini kami ini kondisinya bagaimana? Ada serangan, ada situasi yang genting. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Serangan situasi genting ini akan terjadi dalam hidup kita. Dan biasanya di dalam situasi seperti ini iman kita diuji, Bapak Ibu sekalian. Iman kita diuji. Ya, sekali lagi ini refleksi pentingnya. Di dalam situasi hidup yang genting itu ya, ketika kita boleh mengalami banyak hal, kita lihat, wah kok saya ini kok kayaknya selama ini saya ikut Tuhan dan sebagainya, kok kelihatannya biasa-biasa aja ya, bahkan kelihatan lebih susah. Tapi kalau kayak lihat orang lain itu, wah kelihatan lebih hebat. Wah ini berarti dia punya Tuhan itu lebih hebat, ya, lebih manjur, lebih mujarab dan sebagainya. Saya pindah aja deh. Nah ini konteks kita saat ini seperti ini, ya. Konteks kita ini seperti ini. Banyak orang di zaman kita sekarang ini sangat praktikal ya, pragmatis hidupnya. Ya, bagaimana dia boleh menjadi lebih bisa menyenangkan mana kalau dia perlu meninggalkan imannya dan percayanya, dia langsung tinggalkan. Nah, kita belajar di sini ya. Ini Raja Ahaz ini demikian. Jadi pada saat dia melihatnya, wah, Asyur ini kuat. Ya, bangsa asing itu yang punya dewa asing, ya Baal dan sebagainya itu, berhala-berhala itu, mereka lebih kuat sehingga akhirnya dia apa? Dia justru malah gantikan. Nah, ini satu hal yang sangat disayangkan ya. Dan biarlah kita belajar dalam hidup kita, ketika kita sudah boleh mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pegang tangan Tuhan sampai akhir. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita di dalam setiap firman Tuhan yang boleh kita pelajari, saya senang sekali memberikan refleksi itu menjadi milik kita supaya kita boleh sungguh-sungguh boleh berpegang ya kepada firman Tuhan itu. Jadi dalam kondisi apapun Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, kita memberitahu kepada kita saat tidak ada harapan atau bahkan saat tidak ada ini ya tangan atau apa untuk dipegang yang kelihatan, kita mesti selalu ingat bahwa ada Allah yang tidak kelihatan, yang ada beserta dengan kita. Dan itu janji yang tidak pernah berubah dan belum pernah ditarik Bapak Ibu sekalian, belum pernah ditarik. Ya, dalam kondisi apapun kita harus tetap setia sampai akhir hidup kita. Ya, Raja Ahaz tidak, dia justru tidak bertobat, malah dia kemudian tambah berbuat dosa ya terhadap rumah Tuhan. Ya, jadi ini hidupnya itu dikatakan itu sangat menjijikan di mata Tuhan. Itu dicatat nanti di Yeremia yang konfirmasi. Ada lagi catatan Yeremia di 7:30 sampai 31 ya. Ini kita tidak perlu baca, tapi secara kesimpulan sudah saya tulis di situ. Ya, Yeremia 7 ayat 30 sampai 31. Nah, baik, ini adalah berkaitan dengan Raja Ahaz. Nah, sekarang kita akan sama-sama melanjutkan. Berikutnya adalah raja yang keempat ini adalah Oke, ini sebelumnya kita lihat dulu petanya ya. Di sini ya saya ada kasih ya, Bapak Ibu lihat yang merah, tanda panah merah, ini adalah kerajaan Yehuda ya. Tanda panah hitam ini ya, ini adalah kerajaan Israel. Ya, kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Kemudian ini yang kuning, ini adalah kerajaan Aram, ya Aram, Damaskus di sini ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan, di sini berarti Aram sama ini Israel ini mereka berkoalisi ya, kalau istilah kita koalisi ya, mereka bergabung jadi satu ya. Mereka sebenarnya mau koalisi ini mau apa ya? Gabung ini mau menyerang Yehuda ya. Tapi sebenarnya mereka mau ajak Yehuda ini untuk gabung
untuk gabung, ya. Kenapa? Karena sebenarnya Aram ini terdesak sudah, dia diserang oleh Asyur, ya, bangsa Asyur, ya. Nah, bangsa Asyur ini datang serang di sini, dia cari perlindungan supaya kuat. Ini dia cari ke Israel Selatan supaya sama-sama kuat bisa lawan, dan ini juga mau cari ini, ya. Tapi kemudian karena Yehuda tidak mau, maka Samaria ini, ya, Israel ini dan Aram, mereka kemudian bergabung menyerang Yehuda, begitu ya. Nah, nanti kemudian Yehuda ini ya langsung cari bolo, ya, langsung kepada Asyur. Ya, dia cari bolonya kepada Asyur. Ya, jadi di sini raja daripada ini kita lihat ya, ada koalisi, ya, antara 3 kerajaan ini, ya. Tetapi 2 yang berkoalisi menjadi satu melawan Yehuda, kemudian Yehuda cari pertolongan kepada Asyur. Baik, ini sedikit gambaran berkaitan dengan peta kekuatan mereka, peta lokasi kondisi mereka, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini dicatat, ya, dia merupakan anak Ahaz. Ya, jadi Ahaz ini setelah berlalu pemerintahnya umur 25 naik tahta. Nah, memerintah 29 tahun. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini Ahaz ini raja yang jahat luar biasa. Tapi kita bilang Tuhan masih mengasihani bangsa Yehuda khususnya. Ya, Tuhan membangkitkan Hizkia, justru anak Ahaz. Itu dia yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, jadi kita di sini bisa lihat ya, ada satu hal yang memang ada di kendali Allah secara mutlak, kendali Tuhan, tangan Tuhan secara mutlak. Ya, yang kadang kita juga kita tidak bisa memberikan satu judgmental secara pasti begitu. Tapi tidak, dengan demikian bukan berarti melemahkan atau membuat kita mempunyai alasan untuk tidak melakukan tugas kita. Ya, dalam arti mendidik generasi, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama, meskipun Ahaz ini jahat luar biasa, tetapi ada belas kasihan Tuhan, dan Tuhan secara khusus gitu ya memilih Hizkia, sehingga Hizkia boleh kemudian naik tahta, dan dia justru boleh melihat apa yang benar, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, nah ini dia melakukan ini. Ketika dia tahu hari ini, dia langsung melakukan apa yang tidak dilakukan oleh kakeknya Yotam. Jadi dia tahu ini sumbernya. Dia langsung menjauhkan. Jadi ya, tadi kita lihat ya, Yotam kan tidak menjauhkan, tetapi di sini dia menjauhkan bukit pengorbanan dan dia hancurkan berhala. Ya, dia hancurkan berhala di sana semuanya, termasuk menghancurkan Nehustan. Nah, sekarang saya mau tanya. Nah, ini kita lihat sama-sama ya. Ada yang pernah mendengar nggak Nehustan? Ya, ada yang pernah mendengar Nehustan? Nehustan ini apa? Kenapa dia dihancurkan? Ya, Nehustan ini itu adalah dicatat itu ular tembaga itu ya. Nehustan itu ular tembaga yang muncul pertama kali itu di zaman Musa. Ya, muncul pertama kali zaman Musa waktu mereka itu bersungut-sungut ya melawan Tuhan di padang gurun. Tuhan marah, kemudian digigit ular gitu ya. Di padang gurun itu ular beracun, kemudian Tuhan mengasihani mereka, dibuatlah ular tembaga. Kalau yang bisa lihat sana, kemudian percaya mau lihat ular itu kemudian mereka boleh selamat gitu ya. Nah, yang herannya nih bangsa Israelnya ini tidak melihat ya, di zamannya Hizkia ini ya dan seterusnya ya, zaman raja-raja itu. Mereka justru jadikan itu berhala. Ya, jadikan itu berhala dan mereka menyembah itu. Nah, ini Hizkia itu dia tahu ini termasuk berhala. Ya, jadi kita tidak boleh ya menganggap keramat gitu ya, sesuatu benda apapun ya itu kemudian dijadikan seperti jimat. Nah, itu sesuatu yang secara iman Kristen tidak dibenarkan. Nah, oleh sebab itu Hizkia itu juga menghancurkan ini ya, ular tembaga tidak boleh ada di situ, dan semua tidak boleh melakukan praktek tersebut. Ini hal yang dilakukan oleh Hizkia. Dan di zamannya dia tidak mau sekutu sama Asyur. Jadi Asyur itu sudah datang sebelumnya kan bersekutu ya, daripada Ahaz cari bantuan Asyur. Tapi Hizkia justru tidak mau dia bersekutu dengan Asyur, dan kita lihat Tuhan menyertai dia. Ya, dalam catatan raja-raja Tuhan boleh menyertai dia. Meskipun dalam keadaan yang terjepit luar biasa, secara kekuatan dan sebagainya itu mungkin tidak ada tandingannya, tetapi tetap Tuhan menyertai dia.
Kenapa? Karena Hizkia menunjukkan satu sikap yang beda dengan Ahaz ya. Dia sungguh-sungguh gantung sama Tuhan. Kalau Ahaz justru enggak. Ya, ini satu kita lihat ini sebenarnya satu teladan iman yang indah Bapak Ibu sekalian. Perhatikan begini ya. Hizkia ini lahir di tengah-tengah bangsa yang papanya itu kondisinya itu jahat di mata Tuhan, dan bahkan papanya punya konsep kalau sampai raja asing itu yang menang itu Tuhannya lebih kuat. Tetapi Hizkia di tengah situasi yang demikian dia tidak ikut. Dia boleh mempunyai pandangan bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang yaitu Allah Israel, ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu ya yang sudah dinyatakan itu ya Allah itu boleh menyertai dia Allah yang sejati, dan dia tetap berharap kepada Tuhan, dan dia bisa melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan yang melawan Allah oleh papanya itu adalah perbuatan yang salah atau dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini sebenarnya kita boleh lihat di sini yang namanya anugerah, Bapak Ibu. Orang yang diberikan anugerah Tuhan baru bisa tahu apa yang namanya dosa. Orang yang diberikan anugerah sama Tuhan baru dia bisa tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang sejati. Ya, dalam konteks hidup kita sekarang, kita sudah di perjanjian baru, Kristus sudah datang. Berarti orang-orang yang diberikan anugerah itu adalah orang-orang yang bisa lihat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mati di atas kayu salib untuk boleh menanggung dosa kita. Itu baru bisa lihat. Kalau Anda tidak bisa lihat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Hizkia bisa lihat di dalam keadaan ini karena ada anugerah Tuhan kepada dia. Nah, di tengah situasi di mana dia terlihat ya secara bangsanya itu secara militer dan apa ada ancaman yang besar dan kekuatan yang mungkin tidak sebanding, tapi dia tetap memutuskan sandar Tuhan dan tidak mau bersekutu dengan Asyur. Ini kita lihat ya, ini ada satu hal yang baik dan Tuhan boleh menyertai dia pada saat dia sudah dikepung pun di sana akhirnya Tuhan yang turun tangan dan Tuhan melakukan satu keajaiban yang boleh melindungi Hizkia yang waktu Yerusalem sudah terkepung ya. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Tapi di sini juga ini ada beberapa catatan kita lihat. Jadi setelah masa pemerintahannya 6 tahun ya, berarti kira-kira kalau 25 tambah 6 31 ya, umur 31 itu Israel Selatan ya, itu sudah jatuh ke tangan Asyur. Jadi sudah ditawan oleh Asyur ya. Kemudian 8 tahun kemudian, kira-kira dia umur 39, itu Asyur datang menyerang Yehuda. Ya, tapi di sini tadi saya sudah sampaikan Tuhan menolong Hizkia. Ya, karena Hizkia sandar pada Tuhan. Nah, tapi kita lihat sama-sama ada sayangnya, tetap ada sayangnya ya. Ini sayangnya itu adalah ada di dalam Yesaya 39. Kita tidak usah baca ya, menghemat waktu boleh baca di rumah. Di dalam Yesaya 39 secara cepat saja saya memberi satu summary bahwa Yesaya 39 mencatat bahwa akhirnya Hizkia ini ya waktu dia sudah ditolong Tuhan, bahkan setelah dia dipulihkan ya, waktu dia sempat sakit dan kemudian Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia. Setelah itu dia justru ya menyandarkan diri ya, bukan kepada Asyur tetapi kepada Babel ya. Jadi ada utusan Babel, orang-orang Babel, bangsa Babel datang, raja Babel, dia justru di sana dia menyatakan sandar kepada Babel. Dan di waktu Babel datang dia buka itu seluruh perkakas. Dia kasih mereka lihat ya. Sebenarnya bagian ini juga ada kesombongan ya, ada kesombongan yang menunjukkan kekuasaannya dia. Dia kasih lihat itu bait Allah semua dari emas ditunjukkan kepada bangsa Babel. Nah, ini juga di sini Tuhan boleh kemudian mengutus nanti Yesaya mengingatkan Hizkia, dan ini menjadi jatuhnya Hizkia ya. Dan akhirnya dia juga sandar kepada Babel. Ini yang membuat akhirnya Hizkia boleh melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dia tetap dicatat sebagai raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan konteks daripada raja-raja. Nah, sekarang kita masuk sedikit aja di dalam panggilan Nabi Yesaya. Ya, jadi Nabi Yesaya itu dipanggil di dalam Yesaya 6, itu ayat yang sangat terkenal. Jadi saya langsung memberikan beberapa summary-nya saja. Karena di dalam Yesaya 6 itu Allah menampakkan diri kepada Yesaya dan di sana manggil Yesaya ya untuk boleh, dan Yesaya kemudian merespon, sini aku, utuslah aku. Jadi di sini Nabi Yesaya dipanggil ya kepada bangsa Israel yang keras kepala, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita boleh lihat itu raja-rajanya ada yang baik, ada raja yang benar, ada yang tidak benar gitu ya. Dan kemudian kita lihat secara khusus kalau kita boleh lihat di sini itu Yesaya itu
banyak di zamannya waktu Raja Ahaz, ya, secara panggilannya karena Raja Ahaz ini raja yang sangat-sangat jahat, dan firman Tuhan itu datang kepada Yesaya dan dia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang keras kepala ini, ya, Yehuda khususnya. Nah, sampai kemudian nanti kerajaan ini hancur, tetapi Tuhan juga menjanjikan ada tunas kudus yang akan muncul kembali, ya, tunas kudus yang akan muncul kembali. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam kondisi yang demikian itu Yesaya diutus. Nah, ini adalah misi pelayanan yang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, ini diutus ke sebuah ladang pelayanan, tetapi di sana dikasih tahu sudah bahwa bangsa yang hadapinya itu begitu keras kepala. Apakah masih tetap mau dijalani? Apakah tetap kita melayani? Ya, ini Yesaya itu dipanggil menyampaikan firman Tuhan terus-menerus. Tapi yang dengar tidak mau dengar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu jadi Yesaya bagaimana? Kalau saya jadi Yesaya bagaimana? Nah, ini memang satu satu gambaran yang Tuhan nyatakan. Ini kita belajar dari keadaan, ya, konteks yang ada. Dan bagaimana dalam konteks yang demikian itu Yesaya itu diutus. Artinya Yesaya sudah dikasih tahu, kamu akan pergi kasih tahu, tapi yang dengar tidak mau dengar. Nah, ini satu pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Tapi tidak ada hasil. Nah, kita kadang melihat pelayanan bagaimana dalam hidup kita. Seringkali kalau kita mengukur pelayanan dengan hasil, ya, memang kadang-kadang kita akan banyak kecewa kalau ternyata hasilnya tidak ada. Tapi, nah ini juga ada tapinya. Bukan berarti kita kemudian bersembunyi di alasan karena ada konteks demikian di dalam kisahnya Yesaya, di dalam konteksnya Yesaya, maka kita pokok melayani, tidak usah kita mengusahakan yang paling baik sehingga ada hasil. Bisa ngerti ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini saya memberitahu kepada kita, pertama adalah kita harus melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, dan di sana kita belajar menggarap, ya, bekerja semaksimal mungkin untuk boleh bisa, ya, memohon belas kasihan Tuhan diberikan hasil. Dan kita lihat kok banyak sekali orang-orang raja-raja juga dalam bagian ini itu yang setia, bagaimana mereka taat kepada Tuhan dan Tuhan memberkati mereka. Jadi artinya kita boleh mengharapkan hasil. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh setia, kita sudah sungguh-sungguh melakukan bagian kita, tapi masih sulit setengah mati, susah, bahkan kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, maka di bagian ini kita belajar untuk seperti Nabi Yesaya, menyampaikan firman Tuhan terus-menerus, meskipun pendengarnya tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini sebenarnya saya bilang bukan kontra Bapak Ibu, tapi ini paradoks. Ya, paradoks ini adalah kebenaran, ya, yang kelihatan kontra tapi tidak kontra, karena di sana ada kehendak Allah. Sekali lagi ada kehendak Allah. Jadi Allah memang pakai Yesaya kasih tahu yang benar, dan Allah juga sudah tahu sebelumnya hati bangsa ini keras, tapi Tuhan tetap mengingatkan mereka, ya, sehingga nanti tidak ada lagi alasan. Ya, jadi nanti, ya, di neraka itu orang-orang yang masuk dalam neraka mereka tidak bisa komplain karena mereka tahu sudah diberitahu, sudah ada ini, ya, firman Tuhan yang diberitakan kepada mereka, dan mereka dengan jelas-jelas melawan Tuhan. Oleh sebab itu, ya, mari ada kesempatan terus memberitakan firman Tuhan kepada keluarga kita, kita ajak mereka percaya Tuhan selama masih ada kesempatan. Bapak Ibu sekalian, ya, kemarin minggu lalu itu sebenarnya satu pertanyaan yang bagi saya itu pertanyaan indah, ya. Pertanyaan indah berkaitan dengan apa? Berkaitan yang indah itu yang berkaitan dengan bagaimana, ya, kita nanti kalau sudah di sorga, lalu kita melihat keluarga kita yang ada di neraka. Bagaimana kondisi kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus melihatnya, jangan lihat yang di situ. Kita mesti lihat sekarang kondisi kita masih ada di dunia. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita bekerja semaksimal mungkin untuk orang-orang yang kita kasihi, ajar mereka berita firman Tuhan supaya mereka itu boleh, ya, percaya kepada Tuhan. Tetapi respons dan bagaimana itu ada tanggung jawab pribadi, ya. Itu Tuhan sudah ada kedaulatannya, tapi memang tanggung jawab manusia juga dituntut di sana. Karena setiap orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga waktu nanti dia sendiri ada di dalam neraka,
dia tidak bisa komplain. Karena dia tahu Tuhan sudah memberikan kesempatan itu dan dia menolak Tuhan. Nah, oleh sebab itu orang kaya yang ada di dalam neraka, ya, itu dicatat di sana dia masih punya kerinduan. Ya, di dalam satu khotbah yang KKR ya, itu di dalam zamannya Andrew G, ya, di zamannya Andrew G itu ya itu sudah satu khotbah itu satu pesan penting itu adalah gini, ada panggilan dari neraka. Wah, waktu dengar kalimat ini kita panggilan apa dari neraka? Untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada suara orangnya di neraka itu yang kasih tahu, tolong beritakan Injil. Tolong kasih tahu mereka. Ya meskipun caranya dia pikir suruh si Lazarus suruh kembali lagi, tetapi ada hati kerinduannya apa? Supaya keluarga mereka itu tidak menderita di neraka, tetapi dia ingin mereka boleh diselamatkan. Ya, ini jadi satu panggilan misi yang tidak mudah dilakukan. Kalau kita melakukan pelayanan sampai hari ini, bagaimana sulit, jangan kecil hati. Yang penting tadi ya, sekali lagi penting belajar tidak kompromi. Ya, belajar tidak kompromi. Memang setiap orang ada kedewasaan masing-masing, tapi mari kita belajar untuk berani bersikap terhadap berpihak kepada yang benar dan kita berusaha untuk menyuarakannya. Ya, saya sendiri ada pergumulan. Kadang kita ingin menyampaikan sesuatu yang benar, tapi kadang-kadang itu mungkin belum bisa diterima, belum bisa dimengerti, mungkin belum terbuka dan sebagainya. Tapi belajar untuk setia mengabarkan dan berharap Tuhan menggerakkan dan sampai waktunya tiba Tuhan yang bekerja. Itu adalah tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ini berkaitan panggilan Nabi Yesaya. Yang sini kita lihat sama-sama ya, ini sama sudah saya singgung tadi ya, dia tidak putus asa, tidak nyerah, melainkan terus memperingatkan bangsa Israel akan kejahatan dan hukuman yang menanti apabila mereka tidak bertobat. Ya, ini berkaitan dengan panggilan daripada Nabi Yesaya. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat raja-raja Asyur, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kita sudah lihat raja-raja Israel konteksnya. Ya, sekarang raja-raja Asyur itu bagaimana? Dia siapa saja yang ada di dalam masa pelayanan Yesaya. Ya, kita lihat ini ya. Jadi tahun 734 sebelum Masehi itu raja Asyur yang namanya Tiglat-Pileser III ini invasi ke kerajaan di pantai Laut Tengah yaitu Tirus, Filistea, kota Gaza, Wadi di Mesir, juga Israel Utara, yaitu Israel itu ya, yang Samaria itu. Itu dicatat di Yesaya 8 ayat 23. Jadi tahun 734 itu kondisi pada saat Yesaya di tengah-tengah Yesaya itu ada raja Asyur ya, Tiglat-Pileser III itu sudah invasi. Jadi di bagian ini kita lihat ya, waktu mereka sudah invasi di bagian Laut Tengah, Tirus, Filistea, kota Gaza dan sebagainya itu, maka Israel Utara dan bagian tadi Raja Aram mereka sudah tahu ini sudah ancaman sehingga mereka berusaha untuk gabung dan ajak si siapa namanya ini si Yehuda ya yaitu Hizkia untuk gabung tapi Hizkia akan tolak. Nah zamannya Ahaz sudah bergabung ya Asyria tapi kok Hizkia dia tidak mau gabung ya. Dan di bagian ini kita lihat ya Hizkia tidak mau gabung ke Asyur. Ahaz dia menolak waktu zamannya Ahaz ini mereka mau ajak si Ahaz untuk gabung dengan mereka dengan siapa? Dengan si siapa Raja Aram ini dan juga raja daripada Israel. Tapi Ahaz menolak dan dia gabung dengan Asyur ya 734 sebelum Masehi. Nah, kemudian 735 ini sudah ya tadi sudah saya sampaikan tuh tahunnya 735. Jadi si Rezin itu sama si PK koalisi mau maksa si Ahaz untuk gabung lawan Asyur. Tapi Ahaz tolak. Kemudian kedua raja serang Ahaz dan berusaha menggulingkannya. Ya, itu menurut Bertoldi ini adalah perang Suria Efraim. Ya, jadi pada tahun 735 yang menewaskan ratusan ribu orang itu ya. Nah, di sini Ahaz minta koalisi dengan Asyur. Ya, Tiglat-Pileser III. Jadi dia minta koalisi, minta tolong kepada Asyur. Ini ditegur oleh Yesaya. Yesaya sudah tegur, ya. Kamu mengandalkan raja dunia, Raja Asyur, kamu tidak mengandalkan Tuhan. Tapi Ahaz tidak peduli, biarin aja. Ya, jadi Ahaz lebih mengandalkan manusia daripada dia mengandalkan Allah. Nah ini menjadi teguran bagi kita juga Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita kalau lihat kondisi si Ahaz mungkin kadang-kadang ya bisa juga kita bisa mengerti. Tapi gimana ya kalau kondisinya terjepit begitu, apa yang kita mesti lakukan? Menyerah atau kita koalisi supaya kita aman?
Dan manusia ini punya satu kelemahan Bapak Ibu sekalian, yaitu kita suka itu memang cari aman. Play safe, itu bahasa Inggrisnya ya, cari aman. Kita bermain di situasi yang aman, ya maka kita bilang netral. Saya enggak ke sini, saya juga enggak ke sini. Dan di tengah aman ini saya bisa ambil keuntungan. Tapi sebenarnya Alkitab enggak pernah ngajar kita gitu. Ya, Alkitab bukan mengajar kita play safe, ya, tetapi Alkitab itu mengajarkan kita itu adalah kita menyatakan yang benar, ya, kita mesti menyuarakan yang benar, ya, meskipun di situ ada tantangan, ya, ada tantangan. Jadi kita bisa lihat di dalam contoh-contoh di dalam kitab suci, mereka yang benar, mereka yang setia kepada Tuhan, bukan tidak ada tantangan, mereka semua tetap setia sampai tantangan itu habis, ya. Nah, kita lihat sama-sama. Berikutnya adalah 726, itu si Tiglat-Pileser III mati. Ya, jadi mati digantikan sama Raja Salmaneser V. Ya, jadi sedikit lihat kondisi raja-raja yang ada di zamannya Raja Asyur yang ada ya di zaman Yesaya. Jadi Tiglat-Pileser III mati diganti sama Raja Salmaneser. Lalu 721, nah lama setelahnya, kira-kira mungkin 5 tahun, Samaria jatuh di tangan Asyur. Ya, di tangan Asyur, maka terjadi pembuangan tahap yang pertama, yaitu dibuang ke Asyur. Jadi Israel Selatan duluan. Israel Selatan duluan ditawan, kebuang ke Asyur. Nah, ini menurut Yesaya, jatuhnya Israel Utara itu karena keangkuhan, ya, dan nafsu kekuasaan para pemimpinnya, dan juga memusuhi Yehuda. Yesaya 28:1-4. Ya, ini beberapa di sini kita lihat bersama-sama bagaimana Yesaya melihat bahwa bukan masalah kekuatan militer, bukan masalah kekuatan finansial, bukan masalah daripada raja tersebut lebih hebat, bukan. Yesaya melihat jatuhnya sebuah bangsa, khususnya umat Tuhan ini ya, Israel, itu adalah karena mereka tidak sadar Tuhan. Ya. Jadi ini menjadi pesan penting bagi kita semuanya. Kita belajar untuk senantiasa bersandar sama Tuhan. Dalam situasi apapun, ketika tidak ada tempat, bahkan menurut manusia tidak ada tempat bisa bertahan, tetaplah berseru kepada Tuhan. Ya, tetaplah berseru kepada Tuhan. Belajar lalu ya doa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian rajin doa. Ya, kita mesti rajin doa. Kalau memungkinkan kita mulai melayani doa. Ya, kalau ada kebaktian doa kita boleh hadir. Kita belajar di sana. Kenapa? Doa melatih lutut kita gentar di hadapan Tuhan. Doa melatih kita untuk kuat dan hidup terus bersandar kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, baik, kita akan lanjut. Ini sekarang Yehuda di zaman Hizkia. Ya, Yehuda di zaman Hizkia itu tahun 714. Nah, ini Hizkia koalisi dengan Babel. Jadi itu ayatnya di Yesaya 39 ayat 1-8 gitu ya. Jadi Hizkia itu raja yang benar di mata Tuhan, dan Tuhan sudah tolong dia waktu dikepung oleh Asyur. Yerusalem dikepung, itu Tuhan tolong si Hizkia karena dia teriak kepada Tuhan, dan Tuhan bilang jangan takut, dan Tuhan yang membebaskan ya, Israel tidak jadi dikuasai Asyur. Tapi setelah itu ya lupa lagi. Nah, ini sekali lagi ya, kitab ini mencatat ya, para raja-raja yang takut Tuhan ini seringkali gitu ya, sudah bebas dari satu, kemudian akhirnya lupa lagi. Itu sebenarnya menjadi satu teguran buat kita Bapak Ibu sekalian. Kita ini juga mirip ya. Kalau mereka juga orang-orang yang juga boleh takut akan Tuhan, punya kelemahan demikian, kita mesti jaga-jaga Bapak Ibu sekalian. Kita mesti jaga-jaga. Kadang-kadang ya dalam kehidupan kita yang kita dalam situasi wah Tuhan sudah bebaskan kita, waktu kita sudah dalam posisi yang enak itu, nyaman itu, kita lupa lagi. Ya, jadi ini Hizkia di akhir hidupnya ini dia koalisi dengan Babel lawan Asyur ya. Yesaya tegur Hizkia. Ya, Yesaya ini di bagian terus dia dipakai Tuhan ya. Suara Tuhan yang menegur umat Tuhan. Yesaya menegur Hizkia, kemudian dia juga berkoalisi dengan kerajaan Mesir, Ethiopia melawan Asyur, juga ditegur sama Hizkia ya. Jadi dia cari setelah masa itu ya, ketika dia sudah mengalami pengalaman bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, ternyata masih tidak cukup kuat Bapak Ibu. Jadi di sini sekali lagi mengkonfirmasi pengalaman itu tidak segala-galanya Bapak Ibu sekalian. Pengalaman kita betapa hebatnya bersama dengan Tuhan itu kadang-kadang itu belum tentu menjamin bahwa nanti kita akan setia ikut Tuhan. Sehingga orang-orang yang menuntut ya, banyak sekali terjadi mujizat, banyak sekali terjadi pengalaman rohani bersama dengan Allah. Itu belum tentu kok ya, sampai akhir hidupnya dia akan makin banyak pengalaman rohani, makin imannya kuat. Tidak tentu. Hizkia sudah mengalami
pengalaman bagaimana Allah menyertai dia, ya, tapi dia juga pada akhirnya dia bersandar ya kepada yang kelihatan, bangsa yang lain yang kelihatan besar untuk lawan Asyur. Ya, kita lihat di sini kemudian nanti 722, 705 ini Raja Asyur itu serang Yehuda, ya. Nah, kemudian nanti tahun 705 sampai 681 Sanherib, ya, itu serang Yehuda dan seluruh kubu pertahanan dari Yehuda itu diserang, ya. Nah, meski tadi itu ya masih dapat pertolongan ajaib dari Tuhan itu saat itu, tapi ternyata ini tidak membuat Hizkia itu boleh lihat ya, tapi dia pada akhirnya juga jatuh ya, bersandar berkoalisi dengan bangsa lain. Jadi pada akhirnya kalau Yehuda ini tidak ditaklukkan ke Asyur ya, karena dia minta tolong ke Babel, nanti dia minta tolong ke Babel, dia dibuang ke Babel. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sama-sama ya. Israel Selatan itu ya, kita sama-sama boleh lihat sama-sama ya. Pada saat itu kita lihat ya, mereka dibuang ke Asyur, ya toh. Kemudian kalau kita lihat di zamannya si Yehuda, ini Yehuda minta tolong sama Babel, nanti Tuhan buang dia di Babel. Nah, jadi kamu minta tolong sama siapa? Kamu nggak mau minta tolong sama Tuhan, kamu sandar orang itu ya. Jadi kita lihat bersama-sama. Tuhan justru kadang bekerja dengan cara yang unik ya. Sebenarnya ini mengingatkan, kamu kan mengandalkan Babel toh. Nah, sekarang Babel yang tawan kamu dan kamu dibuang ke Babel. Ya. Nah, jadi dalam kondisi apapun kita belajar sama-sama. Ya, senantiasa kita mengandalkan Tuhan. Nah, ini satu konteks yang kita lihat bersama-sama berkaitan dengan ini ya, Yesaya, pemerintahan masa pelayanan daripada Yesaya. Nah, ini Bapak Ibu secara keseluruhan ini kita ringkas ya. Jadi di situ ada Tiglat-Pileser III ya, kemudian nanti ada Salmaneser yang kelima ya, kemudian di sana ada Sargon kedua di antaranya itu, kemudian nanti baru Sanherib ya. Ini adalah raja-raja Asyur ya, yang ada raja-raja Asyur yang Tuhan bangkitkan gitu ya. Ada 4 kerajaan daripada Yehuda ya, dari matinya Usia kemudian diteruskan itu ya, Yotam, kemudian Ahaz dan Hizkia. Ya, kita boleh lihat di sini bagian yang berikutnya. Ini adalah kesimpulan aja supaya kita bisa lihat satu susunan secara strukturnya ya. Nah, di sini kita lihat sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ini saya kasih sebuah peta yang memberikan gambaran secara map ya, secara keseluruhan tentang Yerusalem dan hubungannya dengan bangsa-bangsa. Nah, sini Bapak Ibu sekalian, Yerusalem dan Samaria ini di bawah Bapak. Ini ya. Yang ada kursor saya ini, Samaria dan Yerusalem. Nah, mereka ini kemudian Damaskus ini adalah Aram ya, Bapak Ibu sekalian, Aram. Ya, ini Aram dan kemudian kita bisa lihat nanti Assyria ini berarti di atasnya ini yang dia diserang ke sini. Ya, kemudian nanti sampai kepada Assyria secara keseluruhan, ini bahasa Asyur ya, Assyria di sini keseluruhan menguasai. Ini Assyrian Empire ini yang warna pink ini ya. Nah, ini kan dia serang semua sampai di sini dia kuasai. Ya, nanti terakhir baru dikalahkan Babilonia menguasai seluruh Assyria ya. Nah, jadi sekarang Assyria ini waktu dia menguasai ke sini setelah dia menaklukkan Samaria, ini Samaria ini kemudian dibawa nih, diangkut ya, yang warna purple, ungu ya, mereka diangkut ke Asyur ya. Demikian juga nanti diangkut ini yang merah juga dalam pembuangan. Jadi di sini kita bisa lihat sama-sama ada satu ya strategi mereka yang waktu mereka menaklukkan suatu bangsa, maka mereka membuang bangsa yang ditaklukkan itu ke negeri yang jauh. Ini strategi yang pertama. Dibuang ke negeri yang jauh. Jadi mereka sudah kehilangan identitasnya. Yang kedua adalah dia menempatkan bangsa lain di kota penaklukannya. Jadi di kota Samaria ini sudah tidak ada ini, habis. Ya, masukkan bangsa lain menjadi bangsa lain dan yang terbuang sana campur baur, kawin campur dan sebagainya, akhirnya identitasnya hilang ya. Nah, di sini kita lihat Israel Utara ini boleh dibilang habis ya Bapak Ibu sekalian. Ini identitasnya mau dicari kemana sudah sulit karena mereka ditakluk ke sana, kawin campur dan sebagainya. Ya, nah di sini kita lihat Tuhan menyisakan di Yerusalem Yehuda meskipun pada akhirnya dibuang ke Babel, tetapi Tuhan masih kemudian mereka dibawa pulang ya. Dia pulang karena di sini ada rencana Allah yang tetap dinyatakan kedaulatan Allah terhadap umat pilihannya ya. Baik. Nah, ini secara keseluruhan kalau kita mau lihat peta ini mungkin lebih jelas. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini Samaria di sini secara lokasi dan Yerusalem ya, Samaria Yerusalem. Nah, perhatikan di sini ini Syria. Syria ini orang Aram ya, Damaskus ibu kotanya sini. Nah, kemudian di sini kita lihat Assyria. Yang pertama kali ini Assyria, Asyur, mereka menyerang terus sampai ke sini. Ya, menyerang Assyria, kemudian Samaria, Yerusalem di sini. Ya.
Nah, kemudian di sini nanti Yerusalem itu dia juga minta tolong kepada siapa? Kepada Mesir di sini ya. Ini ya, Mesir di sini juga kerajaan yang besar. Ya, dia minta tolong di sini ya supaya bisa melawan Asyur ya. Dan kemudian posisi yang kayak gini, kemudian di zaman Hizkia tidak mau. Maksudnya di zaman Hizkia nanti pada akhirnya waktu Babel di sini, Babel daerah sini ya, ini menaklukkan keseluruhan kerajaan ya. Ini kemudian nanti pada akhirnya bangsa Yerusalem akan dibuang ke Babel. Ya, dan Babel nanti akan ditaklukkan oleh Media Persia dan seterusnya. Itu nanti di dalam sejarah. Ya, nah sekarang bagian akhir saya akan memberikan summary. Ya, jadi di dalam setiap masa ada Allah yang bekerja. Kita mesti ingat setiap masa, termasuk masa kita sekarang. Jadi waktu kita lihat konteks pelayanan kita di masa ini, kita mesti lihat kita ditaruh di mana, itu ada Allah yang sudah men-setting segala sesuatu, dan kita harus belajar apa Bapak Ibu sekalian, jangan cuma melihat peristiwanya, tapi lihatlah apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap peristiwa. Ini namanya kita belajar hal-hal, semua hal yang bersifat ini ya, realita, itu ada peristiwa rohani di dalamnya. Yang seperti yang terjadi ya, ketika Allah memanggil Nabi Yesaya untuk pergi melayani memberitakan firman kepada Yehuda. Sebenarnya apa yang sedang terjadi itu ada peristiwa kita mesti lihat adalah ada kebobrokan rohani di sana. Ya, di sana makanya Tuhan kasih firman-Nya supaya mereka bertobat. Kemudian yang kedua, kita boleh memahami konteks ya. Itu menolong kita memahami kondisi yang sedang terjadi sehingga kita punya satu gambaran yang utuh. Termasuk di dalam kehidupan kita sekarang. Ya, jadi waktu kita melihat keadaan kita yang sedang terjadi, mari kita belajar, coba melihat apa yang sedang terjadi di balik setiap peristiwa itu apa. Tuhan sedang mau apa? Ya, kita sama-sama datang bukan menjauh, tetapi justru mendekat ya kepada Tuhan. Yang bagian yang terakhir ini, kita memberikan pemahaman yang utuh ya, ketika nanti ada firman Tuhan yang datang, dan bagaimana kita melihatnya. Ya, nah ini kira-kira materi yang pertama berkaitan dengan konteks ya, konteks daripada pelayanan daripada Nabi Yesaya. Ya, nanti berikutnya kita akan masuk sama-sama itu ke dalam apa namanya the prophecy ya. Nah, jadi Yesaya tapi the prophecy ya, dan nubuatan dan akan kita ambil sebuah studi kasus ya yang berkaitan dengan peristiwa yang ada yang sedang hangat saat ini berkaitan dengan mungkin ya situasi COVID saat ini. Ya, karena ada pandangan wah COVID ini ada satu saya sempat mendengar ya satu berita pandangan lah wah COVID ini katanya sudah diramalkan atau sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Nah, bagaimana nanti kita melihat hal ini? Kaitannya dengan akhir zaman mungkin tidak bisa membahas secara total karena secara total itu akan lebih bahas waktu kita di kitab Wahyu, tetapi saya akan singgung sedikit beberapa pandangan-pandangan yang penting berkaitan dengan hal ini sehingga kita juga nanti bisa mengerti dengan lebih benar dengan situasi yang ada.